Fasolah kemudian dia sholat. Wa aikodo imro'atahu. Dia juga membangunkan istrinya. Fa'in abad rosya fi wajihal ma. Jika si istri ini kemudian dibangunkan, dia enggan bangun, si istri ini ketika dibangunkan pada waktu malam diajak sholat, terus kemudian si istri ini enggan untuk bangun, artinya malas dia bangun, maka percikkan air di wajahnya. Rosya fi wajihal ma. Jadi tidak kasar sahabat. Ini membangun keromantisan di dalam ibadah. Kemudian juga sama, perempuan juga begitu. Rohimawahu imro'atan. Perempuan itu juga dirahmati oleh Allah. Qomat minalaili, yang dia itu berdiri untuk melaksanakan sholat malam. Fasolat wa ikodo zaujaha fasolla fa'in aba rosyat fi wajihi al-ma'a. Dia bangun, seorang wanita kemudian bangun pada malam hari. Kemudian dia juga membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat. Lalu suaminya juga enggan bangun. Sama, percikkan air ke wajahnya. Ini ada semacam timbal balik. Bagaimana sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga itu harus sama-sama bekerja sama dalam membangun kemuliaan yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Indah sahabat. Jadi di dalam tingkatan beribadah sama juga bekerja sama, saling mengingatkan, saling membantu, saling menopang, dan saling meringankan. Itu adalah salah satu tip-tip yang digunakan di dalam membangun keutuhan rumah tangga dalam mencapai sakinah mawaddah warahmah. Sahabat, kemudian yang kedua, menikah itu harus dengan ikhlas. Artinya apa? Bahwa dia ketika mau melaksanakan pernikahan, mau menyunting seorang wanita. Oh, ini Melanie Agustina alias Rafli. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol tentang seputar rumah tangga, pengantin baru. Karena lagi musim, sebelum menjelang Ramadan itu banyak orang melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai mengenai bahtera rumah tangga. Selamat datang Mbak Melanie. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan oleh Allah keberkahan umurnya, rezekinya, keluarganya, dan pekerjaannya. Terima kasih. Saya lanjutkan yang berikutnya adalah bahwa ketika kita mau nikah, itu yang pertama, yang kedua adalah rasa ikhlas yang ditanamkan. Artinya dia ketika mau nikah, mau menyunting seorang perempuan atau laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki, itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dari orang tua, dari saudara, dari keluarga, atau dari manapun. Sudah tidak zamannya.
Jadi pernikahan itu haruslah dibangun dengan suka, dengan rasa suka. Kadang kita jadi orang tua itu ego, punya teman, sama-sama sekantor, kemudian sama-sama punya perjaka, punya anak gadis, kemudian bisik-bisik bagaimana besanan. Nah ini yang mau nikah ini orang tuanya apa anaknya? Banyak ini terjadi. Baik di tempat kerja, di perkantoran, atau karena urusan bisnis, atau sama-sama merupakan mitra dan lain sebagainya. Ini kadang masih terjadi begitu. Jadi kemudian dijodohkan. Padahal zaman saya sekarang itu ya rata-rata anak muda itu sudah punya pandangan. Jadi gengsi, istilahnya gengsi kalau mau dijodohkan itu gengsi, sudah nggak zamannya katanya. Lah kita jadi orang tua juga harus mengerti, karena pernikahan itu panjang perjalanannya sampai seumur hidup. Kalau ada paksaan atau pernikahan itu didasari dengan rasa tidak ikhlas antara kedua pasangan itu, kasihan. Kasihan apa? Kasihan di dalam menjalani bahtera rumah tangga itu. Apa? Hati. Hati ini tidak bisa dibohongi. Kayak-kayaknya bahagia, tapi hatinya hancur. Artinya apa? Dalam menjalani rumah tangga tidak ada keikhlasan. Karena unsur-unsur orang tua, unsur keluarga, unsur pemaksaan dan lain sebagainya. Kadang ada terjadi karena masih saudara, walaupun saudara jauh, karena yang satu warisannya banyak, yang satunya juga punya warisan banyak, agar tidak dimiliki keluarga, kadang disatukan. Ini terjadi di masyarakat kita sampai hari ini. Jadi kadang kita sebagai orang tua egoismenya tidak kita turunkan menuruti keinginan kita, padahal yang nikah itu anak-anak kita. Mereka punya hak untuk menentukan, punya hak untuk melaksanakan apa yang menjadi keyakinan mereka. Ini harus kita hargai. Paling tidak kita ngobrol bareng bagaimana sebagai orang tua yang bijak kemudian mendiskusikan dengan anaknya, punya rencana begini bagaimana, itu ditanyakan, itu kebijakan hal semacam itu, membangun sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga. Baik sahabat, kemudian ya di dalam pernikahan itu nanti ketika sudah nikah betul, itu harus sudah siap dua, bahagia atau susah, atau kadang kecewa atau kadang bahagia, antara enak dan tidak enak. Mungkin yang enak-enak itu adalah kebahagiaan. Lah, ketika kita rumah tangga kita berjalan lancar, bahagia, itu kita harus bertambah syukurnya kepada Allah. Jadi semua disikapi dengan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan seorang suami yang baik. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan istri saya, istri yang terbaik. Selalu bersyukur. Engkau hadirkan ke tengah-tengah kami anak-anak yang baik. Selalu disampaikan kepada Allah, selalu bersyukur dan berterima kasih. Begitu juga sebaliknya, kalau rumah tangga lagi ditimpa banyak musibah, banyak bencana, banyak ujian, tetap bersabar kepada Allah bersama-sama dengan suami, ya, baik suka dan duka terus berjalan.
dengan kesabaran atau dengan kesyukuran. Ini selalu beriringan. Jadi susah ya nerima, bahagia ya nerima, semuanya dilakukan. Insya Allah ketika kita mampu bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dalam rumah tangga kita, kemudian juga menerima segala musibah dengan kesabaran, rumah tangga itu akan berjalan sesuai dengan realnya, sesuai dengan perputaran syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada akhirnya enak. Jadi kebahagiaan atau kemapanan hidup, kesuksesan hidup ya, itu harus dibangun, butuh proses yang panjang. Panjangnya proses inilah yang menjadikan kita semakin bijak, semakin dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, baik itu berupa nikmat, baik itu berupa musibah. Itu sahabat. Jadi harus tidak ada paksaan ketika di dalam membangun rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ketika kita mau nikah, itu harus ditanamkan di hati sahabat. Apa? Bahwa saya mencintai kamu. Itu cintaku kepadamu itu karena Allah, karena Tuhan. Bukan karena fisiknya yang cantik, bukan karena fisiknya yang luar biasa, bukan karena itu. Itu juga menjadi prioritas, tetapi apapun bentuk dari fisik orang yang kita cintai, mari kita kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa? Nah, fisik itu gampang berubah sahabat. Fisik manusia itu gampang berubah. Ketika menjalani banyak ujian, kadang tidak terasa fisik itu cepat tua. Banyak mengalami gelombang-gelombang ujian, tantangan, rintangan, dan cepat tua. Walaupun kadang tidak cepat tua, semakin bertambahnya usia, ternyata yang dulunya cantik sudah berubah total. Sudah berubah. Fisiknya yang dulunya langsing menjadi gemuk. Tubuhnya yang dulu padat, singset, menjadi melebar. Dan lain sebagainya. Itu fisik sahabat. Maka ketika kita betul-betul mau melaksanakan akad nikah, mau melaksanakan pernikahan, cintai pasangan kita itu, ayo cintainya itu dikembalikan kepada Allah. Ini juga ciptaan Allah. Kalau itu enak sahabat, kita akan merasa adem, merasa tentrem ya. Karena apa? Karena kita kembalikan karena Allah, karena Tuhan. Baik sahabat, kemudian di dalam pernikahan itu kita adakan semacam dakwah. Artinya apa? Saling mengingatkan. Ini harus dibangun sahabat. Saling mengingatkan, baik dengan suami, baik dengan istri. Ini saling mengingatkan. Ada konteks dakwah. Kenapa? Kadang ya mohon maaf, kadang si suami karena dialah seorang imam, dia yang menentukan di dalam keluarga, kemudian tidak mau dinasihati. Jangan sahabat, tidak boleh itu. Jadi ada kesetaraan, ada saling meringankan, ada saling membantu, ada saling menopang, saling menjunjung, saling menghormati dan menghargai. Ini harus dibangun, tidak boleh. Walaupun kita itu yang laki itu jadi imam, tetap konteksnya itu dakwah. Kalau kita
dinasihati istri kita, kita dengarkan, kita terima. Begitu juga si istri ketika dalam konteks diingatkan suami harus menerima. Nah, saling mengingatkan ini sahabat adalah bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang harus semakin terjalin erat. Harus terjalin membentuk hubungan yang akrab. Semakin dekat, semakin lengket. Kenapa? Kadang kita enggak. Waktunya sudah mulai pagi sampai malam kerja. Kemudian datang di rumah malam. Tidak sempat menyapa istri. Tidak sempat menyapa anak-anak. Kemudian sudah pada tidur semua. Besok sudah persiapan kerja. Nyapanya cuma di meja makan. Nah, waktu-waktu di meja makan itu pergunakan sahabat. Sesibuk apapun kita itu tiap hari itu ketemu dengan istri kita. Mau tidur ketemu istri kita. Ya, bangun tidur juga ketemu istri kita. Mau pergi juga ketemu istri kita. Tiap hari hampir kita itu selalu ada di samping orang yang kita cintai. Lah, hal semacam ini kan lucu ketika tidak terbangun sebuah komunikasi yang baik, yang erat. Maka dari itu sahabat, untuk membentuk keharmonisan rumah tangga sesibuk apapun, luangkan untuk ngobrol secara romantis. Ya kadang kita bisa lelucon yang membangun kehangatan, membangun kemesraan. Itu bisa saja sahabat. Misalnya contohnya, taman di kebun lagi berbunga-bunga. Tapi tidak sehebat aku ketika memandang dirimu. Hatiku selalu berbunga-bunga. Kan bisa-bisa saja. Jadi buat pantun yang bisa untuk lelucon, bisa untuk apa istilahnya membangun kehangatan suasana hati kita dengan pasangan kita. Mas, apa? Saya itu kalau lihat sampean, Mas, hati saya itu seperti bunga yang lagi bermekaran. Wah, gombal-gombal dikit kan enggak apa-apa untuk membangun sebuah kehangatan. Dan ini kadang dilupakan oleh kita yang sibuk-sibuk, yang jam terbangnya luar biasa. Ini kadang tidak sempat membangun kehangatan-kehangatan yang semacam itu. Jadi ada waktu-waktu tersendiri untuk kita luangkan bagi keluarga kita. Baik sahabat, kemudian kita ya kembali kepada rumah tangga. Nah, jadikan rumah tangga itu tempat ibadah sahabat. Bagaimana dijadikan tempat ibadah? Ya kadang kita itu ketika mau melaksanakan ibadah senggol apa? Bersama-sama. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Kadang kita habis sholat, habis menghadap kepada Allah, kepada Tuhan, kita bersalaman, ya, kita saling berciuman atau apapun lah. Apa? Membangun sebuah kekuatan, membangun sebuah kekokohan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bersama-sama, itu kita tidak menyadari bahwa kita sedang memperkokoh sebuah komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak harus melalui lisan sahabat. Selain lisan, bentuk-bentuk nonverbal sangat dianjurkan. Misalnya ketika kita mau pamit kerja, kita rangkul istri kita pamiti, kita cium. Hal-hal semacam ini jangan dijadikan sesuatu yang tabu.
tetapi jadikan suatu kebiasaan yang terus kita bangun. Kalau tidak begitu sahabat, kita itu tidak akan pernah memulai rumah tangga yang sesungguhnya itu bagaimana. Rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah itu harus bagaimana. Kadang kita tidak tahu kalau kita tidak mencoba ilmu-ilmu syariat yang telah diajarkan dalam agama kita. Dilakukan step by step. Agar apa? Agar sesuatu itu bisa menjadikan hidup kita terbimbing. Jadi niat kita itu selaras dengan apa? Dengan praktek kehidupan kita di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Kemudian sahabat, membangun rumah tangga itu tolong jaga kesetiaan. Bagaimana membangun kesetiaan itu? Ada kepercayaan. Kadang kita mohon maaf, mungkin dulunya punya latar belakang, misal yang lagi menjadi artisnya wanita, atau bahasa yang gampang dipahami dulu menjadi playboy, juga yang wanita. Kemudian ketika sudah menikah, tidak membangun kesetiaan. Tapi apa? Membangun curiga. Jangan sahabat. Tidak akan pernah mencapai sebuah kebahagiaan. Jadi kalau sudah menikah, sudah mengikrarkan janji di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, kita sudah harus saling percaya. Karena ikatan ini, yang kokoh ini, yang kita disaksikan oleh orang banyak dan disaksikan oleh Allah, oleh Tuhan, ini ikatan yang sungguh sangat kuat. Nah, bagaimana ikatan ini semakin kuat, tidak mudah lepas? Kita bangun kesetiaan. Nah, bangun kesetiaan itu ya, jangan kita mudah curiga. Curiga boleh, tapi kalau mudah curiga, sedikit-sedikit curiga. Pulang telat dikit dari kerja dicurigai, kemana saja, marah-marah. Jam segini baru pulang. Padahal kadang mohon maaf, seorang suami itu kadang tidak jujur, tapi ketidakjujurannya itu adalah suatu kebaikan. Contoh, dia pulang kerja di tengah perjalanan banyak gembos. Dia tidak mau menelpon ke rumah agar yang di rumah tidak khawatir atau tidak merasa susah, merasa gelisah, was-was dan lain sebagainya. Dia di tengah jalan, jalannya sudah gelap, jauh dari pemukiman, kemudian banyak gembos. Akhirnya apa? Dia nuntun sepedanya itu sampai ada bengkel. Loh, lelaki kadang apa? Kadang tidak mau dia menyembunyikan kesusahannya di hadapan istrinya. Kadang hal ini tidak disadari oleh sang istri. Datang terlambat langsung marah-marah. Jangan. Tapi apa, tanyakan yang baik-baik. Kenapa kok terlambat? Kenapa pulangnya kok sangat malam? Ada apa? Itu lebih membangun kepada kesetiaan, kepercayaan. Kalau tidak begitu sahabat, sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit ya main intel dan lain sebagainya, punya sahabat di tempat kerjanya, tolong ya, tolong kamu awasi suami saya, kalau ada apa-apa laporkan. Ini kan kalau laki-laki tahu kan menjadi sesuatu yang menjengkelkan. Artinya apa? Tidak ada kepercayaan, padahal sudah dibangun dalam ikatan pernikahan. Ini harus dibangun kepercayaan, jangan dibangun kecurigaan, tapi bangun kepercayaan. Bagaimana kesetiaan itu walaupun suatu saat juga diuji, tetapi ketika
kita membangunnya dengan kesetiaan, dengan kepercayaan, insya Allah ketika diuji kesetiaannya itu akan diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan. Nah ini sahabat, jadi mari sebelum kami tutup pembahasan kita, jadi bagi para pengantin baru maupun yang sudah pengantin lama, terus untuk belajar membangun ibadah di atas pondasi rumah tangga, membangun kesetiaan di dalam menjalankan batrah rumah tangga, membangun keromantisan yang didasari dengan tujuan daripada nikah itu sendiri menciptakan ketenangan, ketentraman. Kemudian kita tidak lupa bahwa ketika kita diuji di dalam rumah tangga, maka kita satu, pondasinya adalah kesabaran. Ketika diuji oleh Allah dalam kenikmatan, pondasinya adalah rasa syukur. Insya Allah dengan bekal-bekal ilmu yang terus kita gali dalam membangun keromantisan rumah tangga, insya Allah rumah tangga kita akan diberikan kebahagiaan sampai hari tua. Sekian apa lihat-lihat, selamat datang. Mohon maaf, kita mau menutup acara kita dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya saja sahabat saya doakan sehat walafiat. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.